kita masing-masing aja tadinya. Jadi kita mengenal apa itu namanya, karena kan sekarang itu ya, cyber ini kan jadi hal yang sangat menarik ya, yang menarik. Kenapa? Ternyata cyber ini atau keamanan jaringan, keamanan internet, keamanan komputer, kalau mau dibahas banyak ya, dan ada istilah-istilah yang baru yang memang yang memang mencakup cyber ya, cyber apa saja kejahatan-kejahatan. Jadi tidak hanya mencuri data, tapi juga harus bisa bagaimana kita mengamankan data masing-masing ya. Itu dia. Jadi tadi kita di pertemuan pertama itu membahas elemen dari host hardening, yaitu yang terdiri dari hardening system, security police ya. Jadi pertama kedua mengamankan data ataupun jaringan ketika kita berinternet ya, itu melibatkan beberapa perangkat termasuk perangkat jaringan. Jadi jaringan ini uh, tadi tidak hanya di perangkatnya kamu atau laptop komputer kamu, namun ini ada beberapa yang perlu diamankan ya, sehingga ketika tidak terjadi serangan-serangan yang memang bisa mengakibatkan kerugian ya. Kerugian dalam arti bisa dari segi data pribadi, bisa juga masalah sampai ke ada ya yang rugi secara materinya. Kriptografi, nah ini dia menyimpan satu pesan secara aman. Nah kalau kamu perhatikan ini juga kriptografi ini menggunakan beberapa metode algoritma yang memang kalau dibahas ini ada ya berbagai macam. Ini sebenarnya satu materi ya, satu pertemuan membahas bahkan harus memahami bagaimana memanipulasi ya, bagaimana menyimpan data, mengirimkan data secara aman dengan cara ada semacam kode-kode rahasia. Tapi basicnya adalah menguasai itu apa namanya konversi bilangan ya, karena nanti apakah itu bentuknya data, apakah itu bentuknya nanti bisa berbentuk gambar JPEG ya, tergantung metode yang digunakannya. Firewall yang juga sering kamu dengar bagaimana sih menjadi sebuah batasan ataupun semacam pintu ya, menyaring ataupun membentengi agar sistem itu tidak mudah ya kena serangan ya. Jadi dia yang menyaring kira-kira mana yang akan diproses, yang mana akan diblok. Itu dia firewall. IDS mendeteksi jenis serangan dan melakukan blokade ya, IDS. Kemudian pentingnya membackup data. Kenapa penting? Karena suatu waktu bila terjadi serangan, data tidak menjadi hilang sama sekali. Namun ketika menggunakan backup data membutuhkan namanya media penyimpanan ya. Sekarang kan banyak tuh membackup, tidak hanya dulu hanya menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Sekarang ada yang namanya OneDrive, Google Drive, banyak ya yang sekarang disediakan yang berbayar dan juga free untuk bisa membackup data ini. Auditing system ini juga penting. Digital forensik penanganan pasca insiden. Nah, itu dia ya. Kenapa kita kalau misalnya melakukan namanya digital ya, jejak digital, namanya digital forensik. Jadi ketika memahami undang-undang ITE ya, tidak hanya ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang memecah belah, tapi ada tindakan-tindakan kamu kira oh ya nanti kasih itu kan nggak tahu gitu kan, kamu dengan apa itu namanya, dengan sengaja misalnya membuka file-file video ya apa gitu kan, nah, itu bisa apa namanya identifikasi ya, digital forensik, nah, itu namanya. Jadi tidak hanya apa namanya tadi misalnya kamu mengkomen like, nah, itu kan itu namanya jejak digital, ini forensiknya. Jadi bisa diketahui dan ada memang software untuk mendeteksi, mengidentifikasi digital forensik penanganan pasca insiden ya. Jadi kalau di mata kuliah ini kita fokusnya di elemen host hardening ya. Nah,
firewall ya, kriteria firewall, alamat IP dari komputer ya sumbernya. Kalau tidak salah Ibu kemarin minta kalian itu apa ya, perangkatnya ini, kalau kamu perhatikan si komputermu ataupun laptopmu, jadi di situ apa saja perangkat-perangkatnya. Apakah kamu pernah ngecek apa itu di kontrol panelnya apa saja, apa menjadi spesifikasi dari si laptopmu. Nah, ini harus dipahami ya, alamat IP, port TCP IDP, alamat IP komputer tujuan, port TCP IDP tujuan, informasi dari header. Jadi di sini itu tadi ya, jejak forensiknya itu teridentifikasi berdasarkan alamat IP address-nya. Ya, sama ya. Ketika misalnya kamu menjadi apa namanya, misalnya nih hilang ya, cara terbaiknya adalah pasti si polisi akan mencari jejak digitalmu terakhir. Kira-kira kamu online-nya atau live-nya atau terkoneksi internet di IP address berapa. Nah, itu bisa dilacak ya. Kegiatan backup dalam hardening sistem memiliki tujuan menjaga keamanan data, kemudian untuk pengarsipan data aja ya. Jadi misalnya nih kamu nanti sedang skripsi ya. Karena kan kalau misalnya skripsi ini kan banyak hal yang tak terduga. Nah, biasakan data, program, atau apapun yang berkaitan dengan data penting buat backup datanya. Nah, backup data tadi dijelaskan bisa menggunakan Google Drive, OneDrive, ya, lagi yang bisa yang memang bisa melakukan pembackupan data atau pengarsipan data. Manfaat melakukan audit sistem jaringan ya itu tadi. Kalau misalnya kamu menggunakan laptopmu hanya untuk misalnya misalnya tadi ya browsing materi atau cari berita. Nah, ketika kamu menggunakan browsing lagu atau movie free, nah di sini banyak yang apa itu namanya kita seperti dikelabui ya. Jadi ketika kamu membuka mendownload sebuah lagu free ya, tidak berbayar memang, tapi di sana sudah ada virus ataupun ada ya serangan-serangan yang disisipkan. Nah, itu dia ya, kita sudah mempelajari bentuk-bentuk serangannya. Jadi dia tidak terlihat, tapi dia menyerupai sebuah program, namun dia akan melakukan serangan ya. Itu dia. Jadi contoh tadi Ibu sampaikan, ketika kamu mendownload lagu free ataupun movie free, seperti itu dia. Memahami konsep dasar audit jaringan, memahami dasar-dasar teknik audit jaringan komputer. Jadi ini dia spesifikasi pembahasan ini kan yang ada apa namanya keamanan jaringan ya. Jadi sampai ke IP address-nya, auditnya, nah, ini harus dipahami ya. Prosedur melakukan audit sistem, memeriksa fungsi manajemen jaringan yang kuat, otoritas membuat standar dan prosedur. Nah, ini sudah bermain di hardware-nya ya. Ke perangkat hardware-nya, perangkat jaringannya yang melibatkan suatu koneksi internet ya. Jadi itu ada tadi IPS, IDS, beberapa perangkat-perangkat yang bisa dilakukan gangguan atau serangan ya. Memeriksa tersedia dokumen mengenai inventarisasi peralatan jaringan. Nah, itu dia. Jadi harus jaringan-jaringannya, dokumennya diperiksa. Memeriksa apakah ada kontrol secara aktif melakukan pelaksanaan standar. Nah, itu dia audit jaringannya ya. Sekarang kan kalau misalnya laptop-laptop baru yang sudah dilengkapi itu tadi ya semacam history ataupun mereka apa itu namanya pemeriksaan atau seperti mengaudit ya. Jadi ketika seperti semua perangkat kita itu diperiksa di apa namanya seperti didiagnosa apakah aman atau tidak. Jadi mereka semacam ada semacam alat ya. Contoh Ibu yang laptop yang HP-nya itu udah ada lengkap ya. Jadi ketika si online ya kita terkoneksi internet, si sistem langsung mengoreksi ya, langsung mereka mendeteksi. Nah, itu dia ya. Melakukan jenis network security, pengamanan jaringan itu network ya, security pengamanan jaringan. Aktif device-nya apa saja, pasif device-nya. Aktif adalah memblokir traffic yang berlebihan itu dia. Kenapa disarankan jangan sampai online 24 jam karena di situ
si virus akan lebih mudah ya mengamati aktivitas kita. Passive device ya, melaporkan traffic yang tidak diinginkan. Intrusion detection itu tadi ya. Misalnya nih ketika si laptopnya komputer terkoneksi internet, nah si sistem yang dari si perangkat itu langsung otomatis dia mendeteksi. Preventive device memindai jaringan, mengidentifikasi potensi masalah keamanan. Sama juga ya. Ada penetrasi testing device, vulnerability assessment application ya. Treatment management. Ini juga ada perangkat yang memang berfungsi untuk mengamankan sistem ya. Itu tadi sampaikan. Biasanya itu ada bawaannya ya, ada bawaan atau misalnya kalau kamu mau beli perangkat barunya bisa. Firewall merupakan keamanan jaringan yang mengatur network traffic berdasarkan protokol. Jadi protokol inilah yang membatasi, menjaga bagaimana tadi sistem ini bisa mengatur ya traffic apa masuk keluarnya yang menjadi aktivitas di dalam si jaringan itu. Hardware and software firewall ini juga ya untuk menjaga keamanan sistemmu ada beberapa yang memang dibuatkan sistem firewall ya. Antivirus, ini yang lebih mudah kita lakukan yaitu alat mendeteksi, menghapus. Jadi tapi antivirus ini pun biasanya kan agak mengganggu juga, tapi ataupun beban menjadi berat. Tapi ini adalah cara terbaiknya. Tapi biasakan kalau antivirus itu misalnya nih sebulan ini pakai ini ya, sebulan lagi pakai A. Biasakan jangan hanya satu tok gitu ya, supaya lebih melihat kinerja dari si antivirus. Karena antivirus ini pun memiliki kelebihan kelemahan masing-masing. Content filtering, perangkat content filtering menyaring halaman web. Ini tadi ya, halaman web. Ketika kamu misalnya browsing atau kamu lagi online, tiba-tiba ada jangankan di handphone pun ada ya, tiba-tiba ada nanti masuk semacam iklan ya, bukan iklan juga. Kamu diajak coba isi kuis ini. Kamu penasaran, padahal terakhirnya kan tidak ada kamu dapat itu caranya si sistem itu tadi yang web tadi ya, ketika mendeteksi ataupun mengetahui digital forensik kamu ya, jejak kamu, itu dia misalnya membuat bentuk kuis ataupun seperti menawarkan itu tadi ya hadiah, kamu ikutin. Nah itu sudah merupakan serangan ya yang tersembunyi ya, itu namanya content filtering ya. Berikutnya konsep hukum dasar ya, ini secara garis besar untuk keamanan hukum dasar ya, yang confidentiality, integrity, availability. Jenis network security ada firewall, network ya, anti-malware ya, sama antivirus, email security, intrusion detection system. Nah ada cara kerja firewall. Ini memang firewall ini ketika tadi ya si perangkat terhubung ke internet, nah di sini ada traffic ya, kegiatan aktivitas berdasarkan sumber tujuan dari traffic tersebut ya, memblocking incoming network traffic, menutup traffic berdasarkan outgoing networking, berdasarkan kontennya, kemudian melaporkan. Berikutnya membangun firewall ya. Nah, ini dia kalau misalnya tadi ini kita praktekkan ya, minimal di komputer perangkat masing-masing. Jadi kita memahami apa saja spare part atau perangkat-perangkat yang ada di dalam laptop kita masing-masing. Kemudian kita melihat apa yang perlu ditingkatkan keamanannya, ya kan? Karena mungkin kalau misalnya kegiatan hanya mengetik-mengetik itu tidak masalah, tapi ketika misalnya kamu bikin program browsing, nah ini perlu ya. Menyiapkan software hardware yang akan digunakan. Nah, itu ya. Ada beberapa sekarang perusahaan IT yang memang menyiapkan software-software yang mendukung firewall ya. Contoh Advanced Table pada Linux serta konfigurasi hardware yang mendukung firewall tersebut. Melakukan tes konfigurasi. Jadi ketika kamu mau bukan hanya menginstal ulang ataupun ketika ada virus ataupun error yang berulang-ulang pada laptop mau kamu lagi install ulang, tidak ya. Tapi untuk mengetahui hasil yang dapatkan, gunakanlah tool-tool untuk mengaudit seperti Nmap. Jadi ada software yang bisa mendeteksi
seberapa sehat atau seberapa kinerja si laptop ini masih oke atau enggak. Nah, jadi ada software yang digunakan untuk mengetahui seberapa baiknya atau seberapa kinerja dari si laptopnya aman atau tidaknya. Ya. Oke, jadi itu aja pertemuan review materi kita hari ini ya. Kalau kalian mau kembangkan memang ini ya, tapi jarang ya. Kriptografi, membangun firewall, IDS, digital forensic ini bisa diperdalam lagi ya untuk pembahasannya. Oke, itu aja, kita kembali ke gizi dan ada kuis. Kuisnya Ibu beri waktu sekarang hari apa hari? Selasa. Berarti bukan, Ibu kasih waktu sampai Jumat sore sampai Jumat jam 24 ya. Jadi silakan dikerjakan. Bisa saja kamu sekarang ujiannya tipe A, tiba-tiba nanti pas UTS jadi tipe B. Silakan dikerjakan. Kenapa Ibu beri waktu agak lama itu tadi tujuannya supaya kamu benar-benar mencari itu jawabannya atau bahasannya itu dari setiap pertemuan yang pernah atau materi-materi yang dibagikan. Jadi kamu bisa mencari-cari tempat lain ya. Jadi kamu supaya jawabannya itu memang sesuai dengan yang pernah kita bahas. Kalian kamu memahami kembali materi-materinya. Ada pertanyaan? Kalau tugas sepertinya tidak ada ya. Tapi kalau nggak salah kemarin Ibu minta apa ya, semacam mereview apa tuh, melihat perangkat-perangkat yang ada di sistemmu ya. Kamu buka kontrol panelnya, di situ kan banyak apa tuh file administrasinya gitu ya. Nah, itu tadi yang mau kamu jelaskan. Sekalian kamu memahami fungsi ataupun apa saja menjadi bagian-bagian dari si laptopmu ya. Oke, ada pertanyaan? Setelah ini kita lanjut kuis, nanti dibagi di DC. Anis, ada pertanyaan? PJ, Sindu, Belum ada, Bu. ya. Jadi Ibu bagikan, silakan dikerjakan, sesuaikan per materi, nanti lihat dari mana sumbernya. Kemudian itu link-link link video yang Ibu bagikan itu tolong di komen apa bukan di like ya. Like boleh, subscribe Ibu nggak minta ya. Itu tujuannya apa? Jadi kan terlihat memang ada aktivitas perkuliahan bahwa memang video itu memang dipergunakan oleh mahasiswanya juga. Itu dia ya. Jadi tidak hanya Ibu hanya upload, tapi Ibu lihat tidak ada. Kalau biasanya Ibu lihat isi video gitu, tapi sekarang Ibu nggak menekankan itu ya. Nah, itu dia. Yang linknya di mana, Bu? Link video di YouTube nih. Kayak Ibu bagi, nanti Ibu bagi lagi ya. Asai, Ya, Bu. Asai kamu dari 1 sampai 7 hadir terus. Asai. Hadir, Bu. Hadir. Oke, nanti Bu cek ya. Rapi, siapa lagi? Mitra, Nadia. Oke. Ada yang udah bekerja atau masih di dalam tempat bekerja sekarang? Udah pulang, Bu. Udah pulang. Oke. Oke, kembali ke GC, selamat mengerjakan dan kita bertemu saat UTS kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bu.